Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak ibu kelas 12 MPLB. Hari ini kita akan belajar tentang pengelolaan kas kecil ya. Nah, yang paling pertama kita harus tahu dulu ya konsep dan tujuan kas kecil. Setiap usaha baik dari yang kecil sama yang besar pasti memiliki pengeluaran kecil ya nak ya. Dan sering, contohnya bayar parkir, beli token, listrik, ongkos kurir, galon air, dan lain sebagainya. Repot ya kalau kita setiap pengeluaran kecil harus pakai transfer bank atau cek. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, makanya kita perlu menyiapkan yang namanya itu petty cash atau kas kecil. Walaupun sekarang ada QRIS juga ya, Nak ya, tapi hal tersebut itu tidak memungkiri bahwa kita masih tetap butuh kas kecil. Gitu. Nah, kas kecil dan tujuannya, kok perlu sih kas kecil bu kayak gitu kan? Tadi mungkin ada yang ngapain kayak gitu. Nah, kas kecil itu perlu. Nah, sebelum kita membahas tentang tujuannya, kita harus tahu dulu kas kecil itu apa sih gitu ya. Kas kecil itu sejumlah dana atau uang yang sengaja disiapkan perusahaan untuk membayar pengeluaran rutin yang jumlahnya efektif kecil. Ya, memang sengaja disiapkan gitu. Tujuannya apa sih gitu ya? Ada 3 tujuan nih nak ya. Yang pertama itu adalah efisiensi waktu, mempercepat pembayaran, kalau ada kebutuhan mendesak, terus efektivitas biaya, menghindari administrasi bank ya kalau ada transaksi kecil kan kadang kalau kita beli apa ada biayanya. Nah, itu untuk mengurangi hal-hal tersebut. Terus berikutnya ada kontrol ya. Jadi setiap yang kita keluarkan gitu ya, itu sekecil apapun itu harus kita kontrol, harus ada catatannya. Nah, siapa saja sih yang terlibat dalam pengelolaan kas kecil? Nah, ini ya anak ya yang terlibat atau yang berhubungan dengan kas kecil. Yang pertama adalah manajer keuangan. Tugasnya ngapain? Kok ada manajer keuangan gitu? Yang pertama itu tugasnya yang utama menentukan jumlah dana kas kecil dan menujui pengisian kembali. Berikutnya ada kasir atau pemegang kas kecil. Itu orang yang bertanggung jawab penuh untuk menyimpan dan mengeluarkan dan mencatat kas kecil tersebut. Berikutnya ada karyawan, pihak yang menggunakan dana kas kecil untuk keperluan perusahaan. Yang ketiga ada bagian akuntansi mencatat semua pengeluaran kas kecil dalam sistem akuntansi formal. Contohnya di BC, nah di BC itu setiap pagi kita pasti akan ada memberikan dana kas kecil itu 50.000 di bisnis center. Nah, yang sudah pernah bertugas pasti sudah tahu nih ya. Berikutnya, dokumen apa saja sih yang ada di dalam kas kecil gitu ya. Dokumen apa yang berkaitan dengan kas kecil gitu. Yang pertama pasti adalah voucher kas kecil. Nah, ini voucher kas kecil itu dokumen untuk pengeluaran uang. Berisi informasi lengkap, misalkan tanggal, jumlah pengeluaran, dan tanda persetujuan. Kalau di akuntansi itu ada soal LSP, biasanya pengeluaran kas kecil, misalkan di perusahaan itu ditetapkan 1,5 juta. Nah, ada pengeluaran-pengeluaran yang di bawah 1,5 itu biasanya nanti dokumen transaksinya itu voucher kas kecil. Anak-anak ibu udah tahu kan kalau dokumen-dokumen transaksi ada kayak ini loh nak, nota yang sering kalian lihat di fotokopian. Nah, itu dokumen-dokumennya. Tapi kalau terkait dengan kas kecil itu adalah voucher kas kecil. Kalau bukti pendukungnya itu pasti ya kalau kita adanya pencatatan di voucher kas kecil biasanya kan ada bukti pendukungnya. Itu
struk parkir, nota kontan, kwitansi, dan lain sebagainya. Terus kita harus punya buku kas kecil. Buat apa sih kok harus punya buku kas kecil? Otomatis untuk catatan harian yang dipegang oleh kasir untuk memantau berapa sih saldo kas kecil kita kayak gitu. Berikutnya yang paling penting adalah pencatatan. Jadi dalam pencatatan itu ada 2 metode ya. Nah, yang pertama adalah metode dana tetap, yang kedua adalah metode dana tidak tetap. Nah, kalau bahasa Inggrisnya ada impress system, yang kedua adalah fluctuating fund system. Nah, anak-anak ibu kalau bisa bahasa Inggris yang lebih bagus, udah pakai bahasa Inggris aja. Yang pertama, metode pencatatan kas kecil, di mana jumlah kas kecil itu ditetapkan sejumlah tertentu dan selalu sama. Kalau dana tetap, ingat ya, tetap berarti selalu sama sejumlahnya. Setiap kali dilakukan pengisian kembali, jumlahnya harus sama dengan jumlah pengeluaran yang telah dipakai, sehingga saldo kas kecil itu kembali ke jumlah yang ditentukan. Nah, kalau tidak tetap, itu jumlah kas kecilnya tidak ditetapkan tetap, bisa berubah-ubah ya, sesuai dengan pengeluaran maupun penambahan dana. Kalau ada pengisian kembali, berarti pengisian kembali itu otomatis kas kecilnya diisi ditambah dana, itu tidak harus dengan saldo kas kecil gitu ya, tidak harus sama dengan saldo kas kecil yang di awal gitu. Karena dia bersifatnya fluktuatif, jadi bisa naik turun, Nak. Nah, ini ya, jadi bedanya bisa dilihat ya. Kalau metode dana tetap atau impress system itu jumlah kas kecil selalu tetap. Misalkan ditetapkan 2 juta. Ya, terus berikutnya, jika ada pengeluaran, bendahara kas kecil mencatat bonotat atau ini ya, Nak ya, yang paling penting tidak langsung menambah kas kecil. Nah, berikutnya pengisian kembali dilakukan saat saldo kas kecil hampir habis dengan jumlah total pengeluaran yang sudah dipakai. Misalkan di awal kita nentuin 2 juta, berarti kita pakai misalkan 500. Ini diisi kembali. Total yang dipakai, misalkan tadi dipakai 500 ya diisi kembali 500 biar saldonya masih tetap 2 juta. Kalau beda dengan tidak tetap yaitu jumlah hasil tidak tetap tergantung kebutuhan transaksi. Setiap kali ada pengeluaran atau penambahan kas langsung dicatat di buku kas kecil. Pengisian kembali tidak harus menyesuaikan jumlah tetap, bisa lebih atau kurang dari saldo awal. Nah, kalau ini kurang terkontrol ya dibanding metode dana tetap, tapi lebih fleksibel. Nih, yang paling penting, dana tetap saldo kas kecil selalu sama, tetap pengisiannya sejumlah total pengeluaran. Tapi kalau dana tidak tetap, itu saldo kecilnya berubah-ubah atau tidak tepat, terus pengisiannya sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini perbedaannya. Nah, tadi sudah disinggung ya perbedaannya dan ini ya kelebihannya apa. Tapi ini dilampirkan lagi yaitu aspeknya di pengertiannya ya, metode dana kecil, jumlahnya dana kecil ditetapkan tetap selalu sama. Tapi kalau metode tidak tetap, dia berubah-ubah. Saldo kas kecil selalu dikembalikan ke jumlah yang ditetapkan. Tapi kalau metode dana tidak tetap, dia tidak tetap, dia bisa naik atau turun gitu. Pengisian kembalinya harus sama dengan jumlah pengeluaran kas kecil yang dipakai. Terus kalau metode dana tetap fluktuasi sistem tidak harus sama, sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya kontrol audit, lebih mudah diawasi dan dipertanggungjawabkan. Tapi kalau tidak tetap lebih sulit diawasi saldonya karena dia sering berubah-ubah. Kelebihannya apa? Kalau dana tetap disiplin, transparan, meminimalisir penyalahgunaan. Tapi kalau tidak tetap fleksibel, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kekurangannya apa? Kalau dana tetap ya tidak fleksibel ya karena saldo harus tetap. Terus kalau tidak tetap kurang kontrolnya. Jadi kontrolnya itu lemah, rawan penyalahgunaan. Kita langsung ke contoh kasus ya, Nak ya. Contoh kasus yang pertama. Ini ada PT Maju Jaya menetapkan saldo kas kecil atau kas kecilnya itu 2 juta. Selama bulan Januari terjadi transaksi. Jadi di awal itu saldo awal kas kecilnya 2 juta. Tapi selama 1 bulan ada transaksi-transaksi
ada pembelian materai, ada beli ATK, ada beli transport. Sehingga total pengeluaran di bulan Januari itu 3 juta. Nah, bagaimana sih pencatatannya dengan menggunakan dua metode tersebut kayak gitu. Kita langsung ini ya, Nak ya, kita langsung pencatatan. Yang pertama, tadi ada ini soalnya ya, menetapkan dana kas kecil ya setotal 2 juta. Berarti itu ada pembentukan kas kecil. Nih, jadi bayangkan aja ya, Nak ya. Bayangkan aja misalkan ya, bayangannya itu ada kas besar sama kas kecil. Bayangannya kalian punya setiap hari mendapatkan uang saku gitu ya. Nah, uang yang kalian pegang, uang saku yang kalian pegang itu kas kecilnya. Kas besarnya di siapa? Di ibu gitu atau di ayah, di orang tua gitu. Nah, misalkan kok hari ini saya dikasih uang saku sama orang tua 2 juta. Berarti yang kalian pegang itu sebesar 2 juta ya. Nah, berarti uang yang kalian pegang kan bertambah ya, Nak ya. Bertambah setotal 2 juta. Nah, tapi yang dipegang oleh orang tua itu berkurang 2 juta. Kenapa kok berkurang? Kan dikasihkan ke anak-anak ibu semua, dikasihkan ke kalian semua. Jadi berkurang setotal 2 juta. Nah, ingat ya, Nak, rumus ya, mungkin di kelas 11 kalian udah belajar. Jadi kalau kas bertambah itu ada di debit, kalau berkurang ada di kredit. Debit itu kalau kita pencatatan agak menjorok ke kiri, kalau kredit agak menjorok ke kanan pencatatannya. Nah ini, kas kecil pada kas besar, total juta. Ini juga total 2 juta. Ingat ya perbedaan sama perbedaannya tadi. Kalau ini, tadi ada pengeluaran-pengeluaran, ada pengeluaran materai, pengeluaran ATK, pengeluaran transport. Nah, kalau metode dana tetap ini tidak dicatat, tapi cukup mengarsipkan bukti. Tapi kalau untuk metode dana tidak tetap, dia setiap pengeluaran dicatat. Nah, saya perlu nih buat beli materai kayak gitu. Otomatis kas kecilnya berkurang dong. Uang yang kalian pegang tadi 2 juta, kamu pengen beli materai, setotal berapa? 50.000. Waduh, saya buat beli materai 50.000. Ya, otomatis uang yang dipegang berkurang, tapi beban ini ya, dan beban materainya bertambah lah. Saya ada beban nih untuk beli materai kayak gitu. Ada biaya yang harus dikeluarkan untuk beli materai ya, gitu kan. Berikutnya ATK, biaya transport itu sama ya, biayanya semakin bertambah. Bertambahnya ingat kas itu selalu kalau pengeluaran di kredit ya, berarti biaya dia ada di debit. Nah, saat pengisian kembali, di sini rumusnya tadi, ingat ya Nak ya, bahwa di metode dana tetap akan diisi kembali sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan. Tadi kita beli ini ya, materai, ATK, sama transport. Materai, ATK, transport 50, 150, 100, totalnya 300. Jadi kita harus ngisi dana kas kecil itu setotal 300. Tujuannya apa? Saldo akhirnya biar sama. Masih sama 2 juta. Berarti di sini otomatis kas besar itu ngeluarin duit untuk membayar biaya-biaya tadi. Tetapi dia diakuinya sebagai pengisian dana kas kecil kembali. Oke. Jadi di sini bukan kas kecil ya, Nak, tapi kas besar. Kas besar masuk ke kas kecil setelah tadi gitu. Nah, berapa saldo akhirnya? Masih tetap 2 juta. Orang tadi pengeluarannya udah dikasih sama kas besar gitu kan. Berikutnya. Nah, kalau di metode dana tidak tetap bagaimana pencatatannya kayak gitu. Kan tadi diingat-ingat ya Nak ya, bahwa tidak ada kewajiban nih isi kembali sesuai saldo tetap. Ya bisa ditambah sesuai kebutuhan. Misalkan perusahaan itu menentukan, oh saya ingin nambah 500.000 gitu. Berarti kas besarnya orang tua nambahin ke kita kayak tadi bahasnya. Oh orang tuamu nih nambahin loh ke kamu kayak gitu. Nah 500.000 berarti uang kas kecil kamu bertambah 500.000. Nah yang membedakan di saldo akhir. Saldo akhir ya ini berubah ya. Yang pertama adalah
1.700.000 setelah dikurangi pengeluaran. Kok bisa 1.700.000? Ingat tadi biaya matre, ATK, transport totalnya kan 300. Jadi 2 juta dikurangi 300, 1.700.000 ya. Terus ada tambahan lagi 500.000. Jadi totalnya kas kecil kita itu ada 2.200.000. Nah, paham ya bedanya? Nanti kalau belum paham, silakan boleh nanya ya, boleh japri, boleh chat, baik dari sosmed maupun dari WA, monggo. Nah, ini notnya. Dana tetap saldo kecil, kas kecil selalu sama, jurnal pengeluaran dicatat saat isi ulang. Dana tidak tetap saldo kas kecil itu naik turun, jurnal pengeluaran dicatat langsung. Nah, ini biar lebih paham lagi Ibu kasih kasus. Hampir mirip kayak tadi, ya mirip-mirip banget kan ini. Silahkan coba kerjakan ya. Kerjakan dulu seperti yang tadi, nanti kalau udah bisa ini dikerjakan semuanya. Oke, nanti setelah mengerjakan, dikumpulkan tugasnya di link ini ya. Dan terima kasih anak-anak Ibu. Nanti kita bertemu lagi di kelas ya, dan semoga bisa mengerjakan dengan maksimal. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak Ibu. Sampai jumpa lagi di kelas bersama saya. Oke.